Mati. Mati itu sesuatu yang ditakuti, tapi dia pasti datang. Bahkan selevel sahabat pun tidak menginginkan mati. Namun Nabi mengatakan, kamu tidak bertemu Rabbmu, Tuhanmu, sampai kamu mati. Dan talqaw rabbakum hatta tamutu. Kamu tidak akan ketemu Rabb kamu, Tuhanmu, sampai kamu mati. Maka di Quran itu, Bapak Ibu, ada tiga surat ya yang membahas tentang kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu ada 3 surat ya. Surat 3, surah Ali Imran ayat 185, surat Al-Anbiya ayat 35, surat Al-Ankabut 57. Semuanya di depannya ada kalimat kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan za'iqah. Apa itu za'iqah? Za'iqah artinya merasakan. Nah, coba perhatikan ayatnya, saya coba coret-coret ya. Ayatnya sudah kita hafalkan dari dulu, tapi ternyata orang tidak fokus ketika bahas ayat ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu dalam bahasa Arab artinya semua. Ini semua, setiap. Nafsin, setiap jiwa. Ini artinya jiwa ya. Kita punya jiwa. Bisa juga jiwa diartikan sukma ya. Kalau orang-orang di Malaysia mengartikannya minda ya. Za'iqatul maut. Za'iqah, zauq, merasakan. Akan merasakan. Apa yang dirasakan? Al-maut, kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan merasakan kematian. Nah, kata kuncinya di situ ada pada jiwa. Setiap jiwa akan merasakan kematian. Apa yang disebut mati? Mati itu perpisahan jiwa dengan ruh. Jadi ruhnya pergi dari badan. Pergi kemana? Itu masalahnya. Sudah tahu belum mau pergi kemana? Ya. Kullu nafsin. Jadi karena saya, Bapak Ibu, sahabat semua, kita adalah orang yang berjiwa. Di dalam jiwa itu ada ruh. Ruhnya akan pergi. Kapan ruh pergi? Ruh itu pergi, ruh itu energi yang dihembuskan Allah ke dalam diri kita. Ruh ini, anggaplah ini ruh, ini jiwa. Ruh ini akan pergi keluar apabila si jiwa ini tidak lagi kuat untuk dikendarai oleh ruh. Maka ruh mesti pergi. Jadi jiwa kita ini ditopang oleh badan. Jika badan sudah mulai menua, tubuh udah mulai rusak, jantung udah mulai sakit, ginjal udah mulai bermasalah, darah udah selalu tinggi, ginjal juga begitu, gulanya juga udah Masya Allah. Cuma nunggu saat ruh akan pergi. Kenapa? Ruh ini hanya bisa menempati suatu badan yang taswiyah. Jadi ada badan kita ini, jiwa ini disebutkan oleh Allah jiwa yang taswiyah. Apa arti taswiyah? Taswiyah ini jiwa badannya, kalau saya menyebutkan lengkap, sempurna, atau bahasa kita sehat. Kalau jiwa badannya sudah nggak sehat ya, maka ruhnya akan pergi. Ini lebih kurang yang akan kita iniin ya. Bapak Ibu yang bukan Allah, silakan perhatikan lagi. Manusia, kan kita ini manusia. Yang mana yang manusia? Yang tubuh begini, ya kita buat saja ya orang pakai kopiah kayak Ustadz Hardi ya. Maaf Hardi, kurang pas. Ya, kira-kira beginilah ya. Yang mana yang manusia itu? Yang tubuh fisik atau ada sisi batin di dalamnya? Ternyata di sini ada chip yang luar biasa yang disebut jantung. Jantung itu dia sangat terkoneksi dengan apa yang kita sebut kolbu. Kolbu ini bisa bergerak karena di dalamnya itu ada energi yang disebut ruh. Kalau ruh ini sudah memandang, mau pergi, berarti ada masalah di jantungnya. Jantungnya berarti rusak, berarti dia mau pergi. Ruh ini dia akan pergi seperti angin. Ya. Jantung ini kaitannya dengan tubuh, ya, dengan tubuh kita. Maka untuk jantung biar sehat, makan yang sehat. Makan, ya, makanan. Makanannya apa? Tentu fisik. Dikasih makan ini, makan itu. Kalau dia sakit dikasih obat fisik.
Kolbu ini juga bisa lapar. Apa makanan kolbu? Kolbu itu makanannya adalah nama Allah. Jadi Bapak Ibu, kalau dari dulu kolbunya nggak diisi menyebut nama Allah, pasti kolbunya lapar. Itu kalau dipandang oleh orang ahli kolbu, kelihatan kolbu kita dikurus, kering, nggak bergizi, nutrisinya payah. Ini kolbu kita ini. Kalau ruh semuanya baik, tidak ada yang buruk dari ruh. Tapi ruh pun punya makanan. Apa makanan ruh? Ruh itu makanannya adalah mengenal Allah. Jadi kita sebut ma'rifatullah. Ma'rifat, ya. Apa arti ma'rifat? Mengenal. Jadi kalau ruh kita ini nggak diajarkan ilmu mengenal Allah, maka ruh kita ini sengsara. Dia kayak nggak nyaman hidup. Dia berat hidup. Nah, kajian-kajian kita untuk mengarah kematian harus minimal sampai di kolbu. Mengajarkan tata cara menyebut nama Allah. Oh, zikir kan banyak, iya, tapi teknik supaya zikir masuk dari lisan, tembus ke dalam kolbu, itu sesuatu yang tidak mudah. Itu perlu orang yang ahli, ya. Nanti Akh Hardi bisa ngundang Kiai Wafiuddin lah ya, untuk bisa merealisasikannya. Tapi nggak cukup, dia harus memberikan makanan ruh. Itulah isinya pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kita tutup dulu ya. Bapak Ibu yang mengatakan Allah, karena ruh itu makanannya ma'rifat, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ruh kita mesti dimanjakan dengan keilmuan-keilmuan. Bapak Ibu, Bapak Ibu harus mulai belajar tentang siapakah Allah. Ternyata waktu kita masuk ke dalam kubur, untuk bisa beramal soleh dan bersedekah. Amal soleh di situ yang dimaksud adalah mengenal Allah. Ya. Karena soleh bahasa Arab adalah artinya amal yang tepat. Apa arti soleh? Tepat. Yang tepat untuk ahwal kubur adalah yaitu mengenal Allah SWT. Kenapa? Karena pertanyaan yang muncul di kubur itu bukan berapa anakmu, berapa sholatmu, berapa sedekahmu, tapi yang ditanya adalah Man Rabbuk, siapa Rob kamu? Nah, pertanyaan Man Rabbuk, siapa Robmu? Itu pertanyaan pengetahuan. Siapakah? Berarti pertanyaannya mengenai pengetahuan kita tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu yang bukan Allah, wajib setiap kita belajar tentang ma'rifatullah. Lebih wajib dari sholat 5 waktu. Karena sholat itu untuk menyembah yang kita kenal itu. Ada dalam surat Muhammad ayat 19. Ini kita coret lagi ya. Silakan diperhatikan. Dalam surat Muhammad, Quran surat Muhammad ya. Sallallahu alaihi wasallam. Ayat berapa? 19. Ayatnya sudah sering kita dengar kalau orang tahlilan. Ya. Apa lafaznya? Wa'lam annahu la ilaha illallah. Ini lafaznya. Wah, belum ada barisnya Bapak Ibu ya, kita kasih baris dulu deh. Wa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, ada lafaz fa'lam. Fa maka i'lam, ketahuilah ya. Bisa juga diarti ilmuilah. Bisa juga diarti pelajarilah. Ini kira-kira makna dari fa'lam. Maka ketahuilah, maka ilmuilah, maka pelajarilah bahwasannya dia la ilaha, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Nah, masalahnya sejauh mana pemahaman kita tentang semua ini? Nah, seberapa banyak kita mempelajari tentang la ilaha illallah sehingga berkesan di hati, atau jangan-jangan cuma lip sync ya. Orang tahlil kita tahlil, orang zikir kita zikir, tapi tidak ada makna yang tembus ke dalam hati. Karena membacanya baru dengan lisan, sedangkan la ilaha illallah itu makanannya kolbu. Maka harus ada cara teknik-teknik kolbu untuk bisa menikmati dan mempelajarinya. Nah, berdasarkan ayat ini, Imam Bukhari mengatakan berilmu sebelum beramal. Jadi ilmu dulu baru amalan ya. Kalau kita kan kebalik, nggak usah ngaji-ngaji yang begini berat, sholat aja belum beres. Sholat itu amal zahir. Ilmui dulu siapa yang disembah, pelajari dulu siapa yang disembah.
baru nanti menyembahnya nikmat. Kenapa sholat kita tidak khusyuk-khusyuk? Karena kita nggak mengenal dia. Kenapa kita nggak begitu menikmati zikir-zikir? Karena kita nggak kenal siapa yang kita sebut. Jadi ayat ini adalah bekal masuk ke alam kubur. Jadi, inilah ayat yang disebut zadut taqwa, ya. Bekal takwa. Inilah ayat yang dikatakan sebagai bekal menuju akhirat. Nah, Nabi SAW pernah diceritakan oleh Ubadah bin Samit. Apa kata beliau? Kami pernah disuruh Rasulullah SAW untuk mengangkat tangan kami. Lalu kami mengangkat tangan dan Nabi mengatakan, Qulu la ilaha illallah. Bacalah la ilaha illallah. Lalu dibacalah 3 kali, mereka baca 3 kali. Dan Nabi menutupnya, Biha ahya. Dengan inilah aku hidup, dengan inilah aku diutus, dengan inilah aku dibangkitkan. Berarti Nabi itu nafasnya adalah nafas la ilaha illallah. Nah, kita harus mengilmui ini kira-kira Bapak Ibu, ya. Jadi kalau orang belajar agama, belajar persiapan mati, kan kita kalau mau mati kita pengen bisa baca la ilaha illallah. Nah, itu ada ilmunya. Nah, semoga nanti Akh Hardi bisa mengkoneksikan dengan Kiai Wafi, dengan beberapa ustaz-ustaz yang ahli zikir, nanti bisa mengajarkan teknik-teknik mudahnya membaca la ilaha illallah. Nah, kita mendapatkan satu riwayat misalnya, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhal jannah. Siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah pasti masuk. Siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah pasti masuk surga. Ini hadis sahih, ya. Itu kan nggak bisa direncanain. Ntar gua kalau meninggal pakai la ilaha illallah, kan nggak bisa begitu. An-nasu matu alama kanu alaih. Orang mati itu dia kebiasaannya apa, itu caranya dia mati. Kalau dia biasa baca la ilaha illallah, nanti Allah akan memudahkan dia membacanya. Jika tidak, Allah pun tidak akan memudahkan dia. Karena dulu dia tidak ingat kepada Allah, bagaimana Allah akan menyelamatkannya. Nah, Bapak, Ibu, sahabat yang dimuliakan Allah, jadi apa persiapan kita mati? Maka saya bagi 2. Persiapan mati itu pertama, mengenal yang disembah, itu Allah. Lalu menjalani, mengamalkan cara menyembah yang baik. 2 itu aja, ya. Yang pertama mengenal yang disembah, yang kedua caranya adalah mempelajari, mengamalkan cara untuk menyembahnya. Jangan kenal doang terus nggak mau nyembah, ya. Itu sombong juga namanya. Jangan nyembah doang, banyak sholat, banyak zikir, tapi nggak kenal apa yang disembah. Itu bodoh namanya. Maka benarlah Nabi ketika mengatakan orang alim tidur itu lebih ditakuti setan daripada orang jahil ibadah. Karena dia ibadah dengan nafsunya, ibadah pengen dapat pahala, ya. Ibadah cuma ingin dapat kebahagiaan. Jadi kalau kita ibadah itu pengen tenang, itu belum nyampe, ya. Nah, ini kita sampaikan tingkatan orang-orang ikhlas, tingkatan orang-orang beramal. Jadi kalau ada orang beramal, itu ada tingkatan ikhlasnya. Kita buat seperti piramid, ya, atau gunung. 1, 2, 3. Ikhlas orang baca la ilaha illallah atau sholat, yang pertama ikhlas awam. Ini tingkat ikhlas nih. Ini bekal nanti. Gimana orang awam baca la ilaha illallah? Dia pengen sakti, dia pengen kuat, dia pengen dapat pahala. Jadi orang awam itu beramal karena ingin dapat upah. Upah itu bahasa agamanya pahala atau pala. Bahasa Sanskerta itu, ya, pala atau pahala. Karma pala, begitu kata orang Sanskerta. Jadi ciri-ciri kita ini masih awam. Kalau kita beramal kebayang pahala. Mau sampai kapan beramal begitu? Orang kalau begini, jika pahalanya besar, amalannya banyak. Jika pahalanya nggak dia tahu, dia nggak mau ibadah. Nah, ini mirip-mirip kayak karyawan. Ya, karyawan itu kalau ada tunjangan dia mau kerjain, kalau nggak dia malas ngerjain. Kita ini bukan karyawannya Allah, kita ini hambanya Allah. Berarti cara begini kurang tepat, ya. Maka harus naik ke atas. Inilah kelompok yang disebut kelompok khawas, ya. Khawas ini udah agak spesial. Tapi khawas ini masih beribadah, mencari sensasi spiritual. Dia ingin mencari yang batin. Pengen tenang gitu, ya. Contohnya tenang, pengen bahagia. Jadi kalau dia sholat nggak tenang, dia nggak sholat lagi. Zikir nggak tenang, dia tinggalin. Jadi zikirnya karena tenang, kalau nggak tenang dia tinggalin. Ini orang khawas, lumayan, ya. Pengen mendapatkan penyingkapan batin, bisa ngelihat yang aneh-aneh gitu. Ini orang-orang khawas. Orang-orang khawas ini sudah agak lebih baik, ya.
Dia amalnya tidak hanya berdasarkan upah pahala fisik, tapi dia pengen dapat sensasi batin. Nah, orang begini ketika baca la ilaha illallah, dia pengen bisa merasakan tenang di hatinya. Kan udah lumayan itu ya. Nah, jadi ini baru dengan fisik, materi. Yang kedua ini sudah dengan kolbu. Udah lumayan tinggi nih. Kolbu, dia pengen kolbunya tenang. Nah, ternyata ada yang lebih tinggi lagi. Ini adalah orang-orang yang disebut wali Allah. Jadi wali Allah itu bukan orang yang bisa terbang, cuma lebih hebat burung ya. Burung tiap hari terbang. Dan dia bukan wali Allah. Bukan orang yang kalau nyelam, tenggelam, nggak mati-mati, cuma lebih hebat ikan. Kalau dipukul, alat yang memukulnya malah rusak, wah itu malah lebih hebat batu kali ya. Batu itu lebih kuat dari kita. Besi, logam, baja lebih kuat dari kita. Lalu wali khawas ini apa dia? Atau wali Allah yang khawasul khawas ya? Apa kelebihan dia? Dia ibadah bukan lagi karena ingin cari ketenangan, apalagi cuma cari upah. Dia ingin bertemu Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin merindukan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka ini ibadahnya bukan dengan hanya kolbu, tapi sudah dengan ruh. Ruh itu pengennya ketemu aja bawaannya. Kalau kolbu pengennya nyebut, zikir. Tapi kalau orang awam baru dengan fisiknya, yang mau dia dapat materi. Baca surat Waqiah kata orang awam nih, supaya dapat rezeki banyak. Dulu kalau haji umroh sering-sering biar proyeknya bagus. Nah itu orang awam tuh ya, sedekah supaya nanti Allah memudahkan bisnisnya, memudahkan urusan anak-anaknya, puasa supaya usahanya lancar. Nah ini orang-orang awam itu. Orang yang sudah masuk ke kolbu, dia yang diukur kolbunya bagaimana. Tapi kalau orang sudah masuk kepada alam ruh ya, maka dia ingin bertemu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengenal Allah ini sebagai apa? Sebagai yang memenuhi materi, yang menenangkan hati, atau sesuatu yang dirindui, yang dicintai. Nah, ruh ini kata kuncinya dia cinta. Cinta kalau nggak kenal mungkin nggak mungkin. Maka cinta itu dimulai dengan ilmu. Ilmu itulah yang membuat dia kenal. Nah, kita udah kenal belum sama Allah? Jangan-jangan kita kenalnya Allah itu jahat gitu, atau Allah itu tegas, Allah itu suka ngancem-ngancem. Jangan-jangan kita membayangkan Allah seperti itu. Kita tidak membayangkan Allah dengan cinta. Orang yang cinta kan nggak ngancem-ngancem. Cinta itu ya cinta, penuh kasih sayang, perhatian, nggak ada ngancem-ngancem ya. Nah, kira-kira begini, kalau kita mau belajar tentang persiapan untuk meninggal, persiapan untuk wafat. Wafat itu bahasa Arab artinya sempurna. Seharusnya meningkat dari materi ke kolbu, dari kolbu ke ruh. Itulah kesempurnaan manusia. Oke, kira-kira itu pengantarnya ya. Jadi Bapak Ibu yang Allah, inilah makna fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka pelajarilah kamu itu ketika membaca la ilaha illallah, maksudnya apa? Mencari pahala, mencari tenang, atau mau mencari keridhaan Allah, mencari bahwa supaya jalan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu